Masih. Jangan garu-garu hidung, kalau ditanya jawab sudah. Masih sering ke gereja? Sering lah bang, kita kan. Syukur. IDE. Ya. Oke, ini ada tema sang pembinasa keji. Ini sang pembinasa keji, maksudnya siapa ini bang? Pembinasa keji itu maksudnya siapa ya bang? Baca coba nubuatan di dalam Kejadian, Mazmur 24 nomor 15. Kira-kira itu siapa? Aduh, Alkitabku tinggal di gereja pula bang. Alah, gimana? Bible itu harus taruh sini, di sini, di sini, di sini. Bukan di gereja disimpan. Desi. Desi rantang nasi. Matius 24 nomor 15. IDE cantiknya tante. Bunyinya apa? Aku bisa Dede mati aku. Jadi apabila kamu melihat sang pembinasa keji duduk di tempat kudus. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Ide ngerinya tante. Ide dibilang marah tidak. Dibilang lagi ini juga tidak. Kakak lagi birahi kah? Iya. Kakak lagi birahi. Enggak lah. Oh enggak. Baru mau kugas. Kakak bilang enggak, ya udah. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji duduk di tempat kudus. Oke. Jadi murid-murid Yesus melihat pembinasa keji. Pertanyaan saya, siapa yang melakukan kekejian terhadap murid-murid Yesus mula-mula? Orang pada zaman dulu bang. Iya, itu siapa? Tahu aku. Siapa? Tanah. Orang-orang itulah itu bang. Mana? Mana? Siapa yang melakukan kekejian terhadap murid-murid Yesus? Menangkap, menyesah, kemudian membunuh. Siapa? Orang-orang tentara ini. Orang mana? Romawi itu bang loh. Romawi belakangan. Yang menangkap murid-murid Yesus, yang menyiksa murid Yesus, yang siapa itu? Siapa? Udah pernah aku baca itu orang-orang itu, tentara-tentara itu, orang-orang bawahnya sih. Jangan kupitnah tentara. Enggak ada. Enggak pernah Herodes menyiksa murid Yesus, enggak ada. Jangan kupitnah. Oh, mama keringat dingin. Siapa yang menangkap murid-murid Yesus, menyiksa murid Yesus, bahkan membunuh murid Yesus ketika dia menuju ke Damsyik? Siapa orangnya? Itu orangnya itu wajib dihukum itu. Sayangnya sekarang dia udah meninggal. Parah ini Subaida. Siapa orangnya? Siapa oknumnya? Pembinasa keji itu siapa? Orang-orang Israel itu bang. Kan dia ada yang pro ke Yesus dan ada juga yang kontra ke Yesus bang. Mungkin siapa yang kemudian menangkap, berkobar-kobar hatinya, ingin menganiaya murid-murid Yesus itu siapa? Nantilah aku cek di neraka bang. Udah masuk neraka. Kampret. Dia mau cek di neraka.
Astagfirullahaladzim. Nanti dicek di neraka deh. Allah Akbar. Boleh saya tunjukkan sebuah data? Boleh. Iya, oke. Boleh, boleh, Bang. Boleh. KPR 9 bisa kamu baca? Buka di mana, Bang? Kalau ini ku buka nanti tertutup ini TikToknya. Enggak apa-apa, buka aja dulu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tertutup sebentar enggak apa-apa. Buka aja dulu di KPR 9, silakan. Oke, Bang. Jangan kau cek di neraka, di Google aja dulu. Silakan. KPR 9 ya, Bang? Iya. Apa katanya di situ? Sigako Martinus. Leda tante. Apa tulisannya, Mas? Tidak bisa dibaca. Sabar, abangku. Ini masih ngelek. Jaringan Telkomsel. Ya kau fitnah lagi Telkomsel padahal HP-mu terbuat dari kayu. RAM 8 ini, Bang. Apa? RAM 8 HP saya. RAM 8 kalau terbuat dari singkong sama aja. KPR 9 ayatnya. Dari pertama baca. Satu data aja, data pertama aja. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Jadi siapa sang pembinasa keji itu siapa? Saulus. Ini setelah dia mengancam membunuh murid-murid Yesus, duduk di mana dia? Sebagai apa? Tempat kudus atau bukan? Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengarlah suara olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, siapa pembinasa keji itu yang kelak duduk di tempat kudus bergelar rasul? Itu siapa? Oh, warna pink. Saulus. Jadi pembinasa kejinya siapa? Oh, warna ungu. Saulus. Sudah selesai terjawab. Ada tapinya. Tapi gini, Bang. Apalagi? Di toko-toko Alkitab ini semuanya orang berdosa, Bang. Kayak Daud, dia berzina. Kayak iya, Bang. Tokoh-tokoh di Alkitab ini berdosa semua. Oh, Raja Sodom melakukan kesalahan, tapi itulah datangnya Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, manusia Adam yang kedua kalinya untuk menghapus dosa-dosa itu semua, Bang. Oh, mama. Sang pembinasa keji ini siapa? Si Saulus. Ya udah selesai. Udah. Iya. Lalu si Saulusnya ini kan nggak ada konkretnya di dalam kekristenan. Kami kan tetap percaya sama Yesus, Bang, bukan si Saulusnya. Tapi kan Saulus yang mengajarkan tentang konsep kekristenan itu. Iya, kan banyak Tuhan dia. Coba baca dalilnya Matius 24:15. Apa pekerjaan daripada sang pembinasa keji tadi setelah dia duduk sebagai rasul? Apa yang dilakukan? Apakah menentang Tuhan atau tidak?
Baca dong. Sabar bang. Ini ngelek. Baca dong. Ngelek. Oh, namanya Michael Owen. Michael Owen. Mirip sih, mirip. Dilihat dari Monas pakai pipet. Kau cari data kayak orang mau mati, kenapa? Kok kayak orang mau berantem? Gak bisa terbagi layarku. Aduh. Gimana dong? Kau ini dipanggil apa? Eda atau Ito? Michael Fighter. Wah! Michael Factor. Aku serius, kau dipanggil Eda atau Ito? Owen lah. Enggak, biar akrab kita. Eda atau Ito? Atau itu sebutan untuk yang cewek lah. Bang ini ada-ada aja. Jadi saya ngomong ini bukan cewek. Lah, saya fighter, pejuang hidup yang sedang berjuang. Masa saya dibilang cewek? Serius ini serius. Cewek apa cowok sih? Saya cowok bang. Ada jenggot. Oh iya, sorry. Tadi kupikir cewek, serius. Matius berapa bang? Lari-lari wak ke cewek cowok. Astaga, Matius 24 nomor 15. Tunggu bang. Deh. Ngegas terus. Awak naik metik kok. Abang naik kopling terus. Lalina tante. Ini cari data kok. Apa katanya? Kamu melihat pembinasa keji berdiri di Kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nabi Daniel menubuatkan Daniel 7 nomor 25 terkait dengan pembinasa keji ini. Apa ciri-ciri dan pekerjaan sang pembinasa keji? Yang pertama, dia mengucapkan perkataan yang menantang yang maha tinggi. Iya. Apakah Paulus menantang perkataan yang maha tinggi? Saulus bang, Saulus. Ya, Saulus bin Paulus. Saulus lah bang, bukan Paulus. Oh mama cantiknya tante. Ya sudah Saulus, apakah Saulus ini menantang perkataan yang maha tinggi? Menantang, ya. Nah, berarti terpenuhi kan? Satu unsur terpenuhi. Apakah lalu dikatakan situ? Lalu dia menganiaya orang-orang kudus. Apakah Paulus melakukan itu? Ya. Ya, melakukan. Dua unsur terpenuhi. Lalu dia berusaha mengubah hukum. Ya atau tidak? Iya, memang si Saulus ini, lanjut. Orang di tokoh Alkitab Saulus dan Paulus ini, dia ini sebagai tokoh yang memang sangat berdosa pada zaman dia tidak mengakui Tuhan pada zaman itu. Jadi dia pembinasa keji. Iya, tetapi ada satu yang mengapa dia dikenal untuk umat Kristen karena dia pernah satu kali masanya dia mana ayatnya itu ya? Di mana? Cari dulu. Apa masalah apa? Dia ini penggerak. Dia kayak mana ya? Terakhirnya dia percaya sama Tuhan, pertolongan Tuhan. Oh, ternyata Engkau ya Tuhan yang menolong aku. Selama ini aku telah berdosa sama-Mu. Gitu.
Apa pula? Aduh. Tengok, tengok, tengok ayatnya. Nah, di mana? Di mana? Filipi 1. Filipi 3. 1 Bang. Oh ya udah, baca. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Iya. Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih Oke. karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Oke. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali Oke. aku berdoa untuk kamu. Oke. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Oke. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan Iya. hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi si Paulus ini dia bertobat dan mengajarkan pengikut-pengikut Yesus seperti ini loh. Nanti kita kayak bertaat aja, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, dia mengatakan untuk hari Kristus Yesus sampai datang, gitu loh Bang. Nah, dulu di tempat kudus nggak setelahnya? Enggak, itu sebelumnya. Iya, setelahnya endingnya dia duduk di tempat kudus sebagai apa? Sebagai apa? Imam, Rabi, Nabi, Rasul. Nabi, Paulus Nabi. Rasul Paulus lah. Ya, Rasul. Berarti tergenapi kan? Sang pembinasa kejinya tergenapi kan? Tengok, di sini juga dia mengatakan si Paulus di dalam penjara. Dia sampai di penjara Bang, karena melakukan kejahatan pada saat itu dia. Iya, duduk di tempat kudus nggak dia? Iya, tapi kan Nah, dia udah selesai. Butuh bantuan kita naikkan pendeta? masa pendetanya pro ke Abang? Enggak, untuk bantu kamu. Enggak. Boleh. Boleh, coba naikkanlah pendeta. Oke. Kita naikkan pendetanya dulu. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk udah kabur dia. Pendetanya udah kabar. Udah pergi dia pendeta. dengan tidak takut. Tuh, kan? Ah, nih, pendetanya muncul tuh. Semangat malam. Pak Pendeta Leo. Malam Bang Suma. Buka kameranya. Malam Bang Suma. Ya, buka kamera Bang. Malam Bang Suma. Saya tadi dari tadi mau naik. Terkesan dengan masalah birahi-birahi yang ada di Quran. Nah, sekarang saya mau mempertanyakan masalah itu. Birahi. Cepat kali respon si tante ini. Birahi. Orang ngomong birahi cepat kali respon dia. Belum selesai pendetanya ngomong langsung disambut. Birahi apa? Di Quran katanya di Quran nggak ada. Tapi saya coba, baca di GS surat Al-Araf itu. Apa katanya? Bentar Apa saya lihat ya Bang di situ. Al-Araf ayat berapa? Al-Araf ayat berapa? Ayo. Halo. Halo. Hai. Hai. Ke perpustakaan juga pendetanya ini. Ayo. Ayo. Ayat 80 sampai 81. Wih, mantap sekali abang ini, Bah. Apa katanya di ayat itu? Apakah kamu memuaskan syahwatmu pada laki-laki? Sungguh keji atau apa itu perbuatan? Maksudnya gini Bang.
Bukan, gini bang, kenapa ayat itu? Allahu Akbar. Bentar bang, kenapa ayat itu ada di Quran? Berarti kan kalau ada ayat itu di Quran, berarti ada umat Muslim yang melakukan hal itu. Itu berbicara tentang kaumnya Nabi Lot. Bukan berbicara Nah, tentang umat kaum Nabi Islam. Lut itu bang beragama apa bang? Kaumnya orang kafir mereka. Kafir terhadap Lot. Kafir, kufur mereka. Waluta. Berarti itu berbicara tentang kaumnya Nabi Lot. Bukan berbicara Islam, abang ini. Udah. Gini bang, Nabi Lut Udah. itu kafir ya. Kalau kafir dia kenapa disebut Nabi bang? Kenapa Nabi Lut yang kafir? Aduh. Maksudnya kaum ini kan abang ngomong tadi gini, maaf bang, abang kan ngomong tadi gini, itu kaumnya Nabi Lut. Kaum itu, bahasa kaum itu berarti sekelompok dengan Nabi Lut, benar kan? Seperti itu kan? Logika Maksudnya, bahasanya kan seperti itu. orang-orang yang sesaman dengan Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Makanya jangan bilang kaumnya Nabi Lut. Abang yang salah ngomong itu berarti tadi. Ya, kaumnya Nabi Lut itu yang ingkar terhadap beliau, itulah yang disebut kemudian sebagai orang-orang kafir. Yang ingkar terhadap Nabi Lut itu kafir. Nah, orang kafir itu kan orang yang tidak beragama ya bang? Hah? Atau orang yang tidak percaya Tuhan? Orang yang menolak ajaran Tuhan yang datang melalui para nabi. Udah selesai Iya. ya. Sabar, Orang sabar. yang menolak ajaran Tuhan berarti orang yang nggak beragama kan bang? Buka dulu, buka kameranya dulu, Pak Pendeta, silakan. Bukan, saya bukan pendeta. Saya sudah sering buka kamera kok. Ya udah, nggak apa-apa, buka aja, nggak masalah. Jadi gini, Anda membawa narasi Al-Quran surah Al-Araf ayat 80 yang berbicara tentang Nabi Lot, lantas Anda mengatakan bahwa di Al-Quran itu ada membahas tentang pencabulan. Itu membahas tentang kaumnya Nabi Lot. Kalau ini kita selaraskan di dalam kitab Kejadian 19, kalau Anda baca dengan seksama data 30 berapa itu teman-teman? 31, 32, 34, 35. 35. Di situ anak perempuan Nabi Lot bergiliran menyetubuhi Nabi Lut. Anak perempuan Nabi Lut membuat minuman untuk memberikan Nabi Lut supaya Nabi Lut mabuk. Lalu anak perempuannya memperkaos bapaknya sendiri. Itu baru pencabulan. Iya bang, itu ada bang. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Bukannya tadi abang bilang itu agamanya orang Yahudi, Bani Israel. Dengar. Kalau abang nggak percaya, gini bang, kalau abang nggak percaya tapi kitab tentang itu ayat ada nggak di gereja? Dengar itu ada nggak di gereja? Kalau abang nggak percaya Taurat sama Sabur, kenapa abang harus mengikuti Mila Ibrahim? Coba jelaskan ke saya. Memangnya Nabi Ibrahim itu yang membawa Taurat? Nah, Nabi Ibrahim itu tercatat loh di Taurat dan Sabur loh, bang. Enggak ada hubungannya Taurat dengan Mila Abraham. Kenapa nggak ada hubungannya? Kenapa abang harus membantah sejarah yang sudah pernah ada? Nabi Musa kenapa, yang bang? Logikanya membawa kemana? Nabi Musa yang membawa Taurat, bukan Nabi Ibrahim. Iya. Kami diminta, saudara, untuk mengikuti Mila Abraham, bukan mengikuti Mila Musa. Artinya kami, maksudnya bang, saya ngerti. Tetapi kan Ibrahim itu tercatat di Taurat sama Sabur. kami tidak diminta mengikuti Mila Musa, tapi Mila Ibrahim. Bukan, abang dengar dulu biar abang ngerti. Jadi gini, pemahaman saya seperti ini. Ketika agama Muslim mengikuti Mila Ibrahim, sementara Ibrahim atau Abraham ini tercatat di Taurat atau Sabur, yang diceritakan di dalam kitabnya orang. Bentar bang, yang diceritakan di dalam kitab orang Yahudi, yang abang sebut itu kafir-kafir. Dengar dulu. Dengar, baik saya jawab. Oke. Nabi Ibrahim itu memiliki 2 anak yang akan membawa kemudian 2 golongan. Yang pertama Bani Ishak, yang kedua Bani Ismail. Bani Ishak diberi Torah, Bani Ismail diberi Al-Quran. Bani kampret entah apa yang diberikan. Di mana tercatat itu bang? Ada dalilnya? Apanya yang tercatat? Kejadian Bahwa 17. Ishak diberi Taurat, yang Ismail diberi Quran, tercatat di ayat mana itu bang? Atau ada nggak di Quran?
keturunan Ada daripada. enggak dalilnya, buktinya tercatat di Quran atau tercatat di Taurat? Al-Quran surah Al-Maidah jelas Bacakan, itu. Bacakan Bang, karena saya Sopaten kan enggak tahu Quran. Sopaten kali. Dengarkan saya, enggak usah. Bukan Dengar Bang. dulu. Sebenarnya Dengar Abang harus memberi dulu. kita. Abang harus memberi kita Dengarkan saya pemahaman supaya dulu kita dong. mengerti. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Iya silakan. Anda menuduh kami ikut milah Ibrahim. Yes, Enggak, betul. saya bukan menuduh Bang. Itu kan ya yang sering saya dengar dan mungkin tercatat di komal-komal saya sering dengar. Apa salahnya? Saya nggak menuduh Bang. Saya berbicara sesuai fakta yang ada. Apa fakta apa? Fakta apa? Yang selalu di komal-komal atau mungkin tercatat di Quran bahwa agama Muslim mengikuti milah Ibrahim. Faktanya memang kami ikut milah Ibrahim. Memang ikut. Berarti kan saya Terus kan apa nggak yang Anda menuduh. permasalahkan? Apa yang Anda permasalahkan? Umat Islam memang mengikuti milah. Saya nggak mempermasalahkan. Saya hanya mengkoreksi, membantah Itu bahasa koreksi. Abang bahwa saya menuduh umat Muslim mengikuti milah Ibrahim. Saya bukan menuduh. Saya berbicara tentang Kami fakta yang saya mengikuti dengar. milah Ibrahim kami ikuti. Milah Ibrahim kami ikuti. Ajaran Hanif lurus menyembah hanya kepada satu esensi pencipta. Kami ikuti. Yang kedua, Nabi Ibrahim mengajarkan sunat kulub. Kami ikuti. Yang ketiga, Nabi Ibrahim kurban binatang. Kami ikutin. Nah sekarang, Iya, benar. sabar Benar, dulu, itu benar. sabar dulu. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalian makan babi ikuti milah siapa? Enggak. Kalian Bang. tidak bersunat mengikuti milah siapa? Saya Bang bersunat Bang. Saya Katolik, Ortodok bersunat. Orang Kristen dalam hal ini mereka mengikuti siapa sampai tidak bersunat? Enggak tahu, saya enggak tahu. Tetapi gini Bang, masa kalau nggak kita tahu? mengkaji logika Paulus. seperti itu. Aduh. Bentar Bang. Paulus. Makanya Bang kasih pemahaman dulu. Sang pembinasa Kalau keji kita ini kan berlogika seperti itu. yang kita bahas. Bentar Bang. Coba abang dengar aku sebentar aja. Kalau saya mau ikut logika abang berpikir ya, itu fatal namanya. Kenapa fatal? Saya punya alasan. Nah sekarang saya punya bantahan seperti ini. Orang Muslim, orang Kristen percaya ada surga dan neraka. Fakta sosialnya percaya berarti hal yang ada. Sementara belum pernah ada bukti yang valid di mana neraka, di mana surga. Bukannya itu semuanya menyatakan imani saja. Hal yang tidak ada. Sekarang siapa yang bisa membuktikan yang valid? Baik. Buktinya di mana baik. neraka, di mana surga? Saya bicara neraka dan surga. Jangan melebar. Baik. Kasih saya penjelasan. Oke. Apakah Anda percaya besok itu hari Selasa? Ya karena ada di kalender. Mati ya. Saya ulang lagi. Apakah Anda percaya besok hari Selasa? Iya karena tercatat di kalender. Kenapa Ada hari Anda Senin, percaya Selasa, Rabu, sementara Kamis, Jumat, belum Sabtu, ada Minggu. orang yang pergi ke hari Selasa besok? Belum ada. Gimana logika abang sefalasi itu hari Selasa yang tercatat Besok. dan memang benar ada karena diakui semua. Dari mana Anda menyepakati mengatakan bahwa ada? hari Selasa? Hari Selasa itu bang sebutan. Neraka dan surga itu tempat fisik. Bagaimana Anda bisa mengatakan hari Selasa itu ada besok? Sementara Anda belum ke sana. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Ya. Oke. Abang dengar baik-baik. Hari Selasa itu adalah sebutan. Sementara surga dan neraka adalah tempat fisik. Coba bedakan secara logika. Selasa itu Kita diskusi secara ilmiah, Bang. Secara logika. Anda tidak mau mendengar orang soalnya. Bukan. Soalnya Anda lebih baik pertanyaan abang masuk di atau kamar analogi mandi. yang abang kasih, Anda masuk itu ke kamar falasi. mandi, Anda ngomong sendiri di situ kalau Anda mau puas. Di sini kita berbicara sangga menyangga. Ternyata sekelas abang cuma sampai di sini. Aku tanya dulu, apakah Selasa itu nyata? Saya kan udah jawab. Nyata karena tercatat. Makanya saya balik nanya logika. Mana abang. bukti nyatanya? Apakah surga dan neraka itu nyata? Bukti nyatanya mana? Ya. Selasa itu. Surga tercatat bang dan sudah disepakati bahwa besoknya ini hari Selasa. Nyata. Itu bukti dengar nyata. dulu. Bukti nyata Oke. Selasa itu kapan? Mana? Dengar ya. Mana bukti nyatanya? Oke, dengar ya baik-baik ya bang. Bukti Nyata nyatanya nggak hari tercatat Selasa di sekarang ini? kalender. Dengar, Nyata makanya tidak hari baik-baik. Selasa hari ini. Dengar pertanyaan saya. Dengarkan Dengar pertanyaan dulu saya. bang. Abang seorang yang Aku turunkan. ilmiah kok Anda seperti tidak mau itu mendengarkan diskusinya. saya turunkan.
Nyata Jangan nggak terlalu hari panik, Selasa Bang. itu Jangan hari terlalu ini? takut, Bang. Abang takut Nyata yang mau tidak. diskusi secara ilmiah. Nyata tidak Selasa itu hari ini? Nyata 30 menit. Coba lagi. Michael, semua takut nggak? Nyata Coba, Bang. tidak hari Selasa? Oke, saya jawab, abang diam ya. Dengar pertanyaan saya. Dengar. Iya, dari tadi abang bertanya itu. Saya jawab, Apa abang diam. pertanyaan Ya. saya? Apa pertanyaan saya? Apakah nyata hari Selasa itu? Iya. Sekarang tunjukkan kenyataannya mana hari Selasa mana. Tunjukkan. Saya jawab Tunjukkan. ya. Abang dengar Iya, dulu, silakan. jangan dulu potong ya. Jangan dipotong. Silakan. Oke. Silakan. Hari Selasa itu nyata karena tercatat di sebuah kalender. Mana? Nah,